Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Pratiwi. Teman-teman, saya ingin sedikit bercerita tentang kisah yang pernah saya tulis, yang berawal dari cerpen, kemudian saya sedang menggarapnya menjadi novel dan semoga bakal selesai menjadi novel. Ya teman-teman, saya ingin bercerita sedikit tentang kisah yang saya tulis, yaitu judulnya Cinta Negeri Peradaban. Mungkin teman-teman sedikit berpikir nih, Cinta Negeri Peradaban. Nah, dari judulnya sendiri sebenarnya sudah menggambarkan isinya bahwa pasti kisah ini bertemakan romance. But selain romance, saya juga memasukkan unsur balutan sejarah dan juga pendidikannya, teman-teman. Jadi tidak hanya monoton tentang romance gitu, akan tetapi di dalamnya ada balutan sejarah. Karena apa? Di sini Cinta Negeri Peradaban. Negeri Peradaban itu adalah sebuah tempat dan di dalamnya banyak sekali sejarah-sejarah yang bisa kita ulik, yang bisa kita pelajari di dalamnya. Oh, dia ada pendidikan juga karena emang berlatarkan pesantren gitu. Dari tokohnya banyak, ada Yasmin Safia sebagai tokoh utama, Ustadz Rayyan, Ziyad, Rana, Firda, Hana, Alarta, Abah Salman, Bu Farhana, Bu Nyai Nafisa, Bu Nyai Laila, Pak Yai Ahmad, Pak Yai Yusuf, dan Bu Ila. Nah, mungkin teman-teman dari namanya saja sudah familiar banget bahwa oh, ini adalah daerah pesantren karena Ibu Nyai dan Pak Yai. Untuk plotnya sendiri saya menggunakan alur campuran karena sengaja kisah ini saya buat tuh biar apa ya, biar ada bumbunya gitu. Dari yang saya bawa alur maju dulu, kemudian di pertengahan saya mengajak teman-teman untuk kembali gitu, bahwasanya melihat siapakah tokoh Yasmin Safia sebagai tokoh utama itu, terus siapakah Ustadz Rayyan itu, siapakah Ziyad itu gitu. Nah, itu mungkin 3 tokoh pembahasan yang bakal dominan di kisah ini ataupun di naskah ini gitu. Latarnya tadi saya sudah sedikit menyinggung bahwa latarnya itu di pesantren. Di sini namanya Pesantren Nurul Bashar. Kemudian berlatarkan karena negeri peradaban, saya mengambil 2 negara peradaban, yakni Mesir dan juga Turki. Ya, jadi berawal apa ya? Ya, seorang Yasmin Safia dengan sebagai tokoh santri teladan, kemudian juga dia berlatarkan dari keluarga yang sederhana, akan tetapi keluarga yang religius juga. Tetapi lagi-lagi karena sebenarnya Yasmin Safia itu mempunyai latar belakang yang kurang sempurna gitu, karena dari ibunya itu meninggalkan dia semenjak kecil karena memilih menikah dengan laki-laki pilihannya selain dari bapaknya itu, padahal bapaknya itu adalah seorang ustadz di desanya gitu. Kemudian Yasmin Safia dipesantrenkan oleh ayahnya di Pesantren Nurul Bashar, yakni di tempatnya Bu Nyai Nafisa dan juga Pak Yai Ahmad. Kemudian di sana ternyata Yasmin Safia itu tidak mampu membayar bulanan, yaitu uang makan, uang tempat tinggal, uang ngaji itu namanya, atau uang syahriah biasanya. Kemudian karena Yasmin Safia tidak mampu gitu karena dari keluarga yang sederhana, akhirnya Pak Yai Ahmad dan Ibu Nyai Nafisa itu menyuruh Yasmin Safia itu untuk ngabdi gitu, untuk tinggal di rumahnya, untuk bantu-bantu Bu Nyai Nafisa ketika masak ataupun mencuci pakaian-pakaian keluarga dalam. Kemudian akhirnya ternyata di balik Yasmin Safia yang hektik gitu ya, yang mengurusi keluarga besar Pak Kiai gitu, dari mulai masak sampai nyuciin baju beliau gitu, akan tetapi dia tidak sebatas itu gitu. Ternyata dia mampu menunjukkan kepada santri yang lain bahwa dia bisa menjadi orang yang terhebat. Dia setelah mondok 2 tahun di Pesantren Nurul Bashar, dia dimandatkan menjadi santriwati teladan karena dia mendapatkan nilai semester gitu, atau ranking 1 umum di semua santri putri.
Nah, jadi dia bisa membuktikan kepada teman-temannya walaupun dia sibuk, walaupun dia berbeda dengan orang lain gitu waktu tidurnya, waktu istirahatnya, kan, tapi dia bisa membuktikan bahwa dia mampu. Kemudian di sini ada Ziyad. Ziyad itu kebalikannya, dia juga sama santri teladan putra. Cuman kebalikannya bahwa Ziyad itu emang anak orang kaya, dan karena emang dia didukung oleh keluarga yang mampu gitu, semangatnya yang support banget sama Ziyad, akhirnya Ziyad juga bisa membuktikan bahwa dengan keluarga yang mensupport dia bisa menjadi santri teladan juga. Terus kemudian ada di sini ada Ustadz Rayyan, Ustadz yang biasa ngajar di pesantren, ngajar santri putra dan santri putri gitu. Nah teman-teman, ternyata di pertengahan itu Ustadz Rayyan itu diam-diam menyukai Yasmin Safia gitu. Dia diam-diam memperhatikan Yasmin Safia selama beliau ngajar, karena menurut Ustadz Rayyan ini Yasmin Safia itu sosok yang langka gitu. Udah mah cantik, pinter, dia suaranya enak gitu kan, terus juga sopan banget, menjadi idolanya keluarga dalam intinya mah. Jadi diam-diam Ustadz Rayyan memperhatikan Yasmin Safia. Kemudian ternyata Ziyad juga yang menjadi santri teladan di Putra, dia juga sangat kagum dengan sosok Yasmin Safia, karena hampir semua santri cowok yang ada di pesantren Nurul Bashar itu dia kagum kepada Yasmin Safia karena kelebihannya gitu. Masya Allah ya. Kemudian lanjut, Yasmin Safia itu udah nyampe di akhir penghujung tahun, dia udah kelas 3 SMA akhirnya Yasmin Safia itu banyak sana sini yang minta gitu, banyak anak kiai yang minta kepada keluarga dalam untuk dijadikan istrinya gitu. Akan tetapi Bunya Nafisa dan Pak Yai Ahmad itu tidak mau memaksa bagaimana keinginan Yasmin Safia gitu. Bahkan beliau tidak mengatakannya gitu bahwa ada yang lamar, biarkan Yasmin Safia itu yang memilihnya siapa yang bakal jadi jodohnya gitu, tahu siapa laki-laki pilihannya. Kemudian lambat laun ada suatu agenda, agendanya itu Bunya Nafisa dan Pak Yai Ahmad mengajak Nafisa itu bermain ke pesantren sahabatnya di Nurul Amin, masih di Jawa Timur juga. Kemudian kemudian Yasmin diajak. Akhirnya pas di pesantren tersebut melihat ada sosok yang sering dia lihat. Ternyata dia melihat ada Ustadz Rayyan di sana. Yang dia kira Ustadz Rayyan itu merupakan ustadz biasa gitu, santri yang memang udah pinter dan disuruh ngajar oleh Pak Yai Ahmad. Ternyata dia di sana baru tahu bahwa Ustadz Rayyan itu merupakan anak dari keluarga besar pesantren yang ada di Jawa Timur juga, yang namanya pesantren Nurul Amin. Masya Allah banget kan. Jadi kayak selama ini saya baru tahu, kata Yasmin Safia, bahwa Ustadz Rayyan itu ternyata sosok yang Masya Allah banget, dikagumi gitu, dihormati, bahkan beliau adalah anak dari kiai besar gitu. Akhirnya di sana juga Nafisa kaget bahwa Ibu Nyai Laila dan juga Pak Yai Yusuf yang merupakan orang tua dari Ustadz Rayyan itu meminta Yasmin Safia untuk menjadi istri dari Ustadz Rayyan. Jadi diam-diam Ustadz Rayyan itu mengagumi, kemudian mengatakan kepada orang tuanya menyampaikan kepada Pak Yai Ahmad dan juga Ibu Nyai Nafisa. Kemudian di situ Yasmin Safia tahu gitu bahwa Ustadz Rayyan itu merupakan sosok yang sempurna gitu, tetapi menurut Yasmin Safia dia nggak cocok dengan dirinya, bahwa emang dirinya banyak kekurangannya gitu, berbeda dengan Ustadz Rayyan pada saat itu. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak melanjutkan perjodohan itu dan tidak menerima perjodohan itu gitu. Walaupun dia dengan sangat berat hati gitu meminta maaf juga kepada seluruh pihak, diantaranya dari Pak Yai dan Bu Nyai, karena dia telah mengecewakannya gitu. Akan tetapi bagaimana lagi gitu, karena Bu Nyai Nafisa dan Pak Yai Ahmad itu kembalikan lagi kepada Yasmin Safia bahwa dia mau atau tidaknya.
Lanjut, ternyata tadi Ziyad yang santri teladan putra juga, dia diam-diam menyukai seorang Yasmin Safia. Tapi bedanya kalau Ziyad itu pada saat itu sudah berada di Al Azhar, dia udah di kuliah di Al Azhar. Kemudian Ziyad itu mengirimkan surat kepada Yasmin Safia yang isinya bahwa dia suka gitu sama Yasmin Safia, dan dia ditulisnya, tunggu saya datang ke Indonesia untuk melamar kamu gitu. Nah itu Ziyad. Nah ternyata Yasmin Safia juga kaget bahwa oh ternyata orang yang dia selama ini kagumin juga sosok Ziyad, ternyata Ziyad juga menyukai balik gitu. Akhirnya dia bingung dengan apa ya, dengan orang-orang yang sempurna yang datang ke hidupannya dia. Dua-duanya suka, antara Ustadz Ryan dan juga Ziyad. Akhirnya dia untuk memutuskan untuk tidak memilih keduanya. Dia terus mengabdi di pesantren sampai 2 tahun mengabdi. Setelah itu ada tawaran dari media Indonesia, dari koran media Indonesia untuk memberikan beasiswa kepada Yasmin Safia, karena dia itu sering banget mengirimkan tulisan-tulisannya gitu ke koran media Indonesia. Akhirnya pihak media Indonesia itu memberikan kebebasan kepada Yasmin Safia untuk memilih beasiswa di mana. Akhirnya karena dia sangat mengidamkan untuk kuliah di Al Azhar Mesir, akhirnya dia diberangkatkan ke Al Azhar dengan pilihannya. Dan di sana dia ternyata ketemu dengan sosok Ziyad. Nah, ketemu dengan sosok Ziyad di sana, ternyata Ziyad yang dia kira itu dia bakal menunggu sosok Yasmin Safia, ternyata pas ketemu biasa aja, senang gitu ya, karena ngobrol-ngobrol biasa. Kemudian setelah ditelusuri, ternyata Ziyad itu di sana sudah menikah. Ziyad menikah dengan orang Turki kenalannya yang bernama Alarta. Di situ Yasmin Safia sebenarnya kecewa banget, karena jujur dia juga walaupun diam-diam menolak, tapi dia juga masih sangat mencintai sosok Ziyad gitu. Dan pada saat itu juga ternyata Ustadz Ryan itu menyusul Yasmin Safia ke Al Azhar. Akan tetapi dia diam-diam, dia tinggal di Mesir, akan tetapi tidak memunculkan sosoknya di depan Yasmin Safia. Karena apa? Ternyata ya intinya menyusul ke Al Azhar, dan akhirnya Yasmin Safia mengetahui pada akhirnya gitu. Dan akan tetapi Yasmin Safia tetap kekeh, dia ingin menunggu Ziyad, padahal Ziyad udah nikah sama Alarta gitu. Di situ intinya apa ya, kehidupan tuh kacau gitu. Dia lupa dengan pemegang takdir gitu, dia lupa dengan ketentuan Allah gitu. Dia ingin menerobos takdir-takdir itu karena gilanya cinta pada saat itu. Tapi akhirnya dia sadar bahwa semua itu udah takdir Allah. Jadi Yasmin Safia menemukan jodohnya, Ziyad menemukan jodohnya, dan juga Ustadz Daya menemukan jodohnya. Adapun siapa jodohnya, nanti saya selesaikan dulu ya di kisah ini. Doakan teman-teman semoga saya bisa bisa nggak malas gitu tuh untuk melakukan pengeditan ini, dan semoga novel ini bisa diterbitkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.